Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mahar untung tubuh melata, bunga merpah di pohon kelapa. Assalamualaikum, mulanya kata kami sembah pembuka kata. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, yang sama-sama kita hormati Kapolres Siak yang diwakili oleh Polsek Siak, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang diwakili oleh Timbalan, seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang berasal dari kecamatan yang jauh, kami atur dengan surat yang dekat kami jemput dengan depak. Kepala dinas, kepala badan, kepala instansi atau yang mewakili yang sama-sama kami hormati, seluruh para undangan jabatan majelis yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi jemputan ini sempena rapat koordinasi pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak bersama pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan se-Kabupaten dan kepala badan serta kepala dinas, kepala instansi yang diundang. Salawat beriringan salam kita limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Encen-encen tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang kami muliakan, yang besar tak dapat kami sebut gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelum kita mulakan acara kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan tari persembahan dari grup sangga Mahlinggai kepada adik-adik kami persilahkan.
Menjadi tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang kami muliakan, banyak selasih perkara selasih meniti di tepi galah. Banyaklah kasih perkara kasih, namun kasih sejati hanya kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, marilah kita buka acara rapat koordinasi pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qari'ah Silia Nikita Karimah. Kepada anak kami dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kepekan kuala membeli bingkai, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai buka dengan alunan madah yang indah. Selanjutnya harapan kita semua agar
agar acara kita dapat diridhoi dan dirahmati oleh Allah serta bermanfaat untuk seluruh masyarakat, maka tak ada lain, tak ada bukan bermunajat kita kepada Allah. Untuk itu marilah kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Datuk Ihsan Taufiq Ramli. Kepada Datuk kami jemput dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan. Pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami dalam acara rapat koordinasi pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Se Kabupaten Siak. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhai, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barakah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kiranya momentum ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan turunnya rahmat bagi kami dalam mengemban tugas amanah kuliah sebagai pengurus LAM Kecamatan Se Kabupaten Siak. Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang golongan yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhai, bukan jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Jauhkanlah amal ibadah kami dari sifat riya. Bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah diri kami dari segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya lah Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat-Mu Afuwur Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pendahulu dan pahlawan bangsa kami, serta dosa para pemimpin. Limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Perkenankanlah ya Allah doa dan pinta harapan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di atas dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat kelak, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjanji tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan elu-eluan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi pengurus Lembaga Adat Melayu Riau se-Kabupaten Siak. Untuk itu kami menjemput Datuk Irfan Gunawan. Kepada Datuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungai Siak airnya dalam, tampak tenang di permukaan. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat hadir di Balai Sultan Yahya Gedung Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak untuk mengikuti rapat koordinasi dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai pengurus lembaga adat. Salawat juga berjungan kita bersama Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita dapat membedakan mana dalam kehidupan yang benar, mana dalam kehidupan yang tidak benar. Dan majelis kehormatan adat yang kami hormati, yaitu Dewan Kehormatan Adat yang kami hormati, datuk-datuk pengurus Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Siak Kabupaten Siak yang kami hormati, datuk-datuk pengurus Lembaga Adat Kecamatan se-Kabupaten Siak yang kami banggakan. Alhamdulillah, kami lihat sebahagian besar telah hadir walaupun dari tempat yang sangat jauh. Kemudian Tuan Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Datuk Arazi, beliau Kadis Pendidikan dan Kebudayaan juga S3, dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan salam dari Tuan Bupati Siak kepada Tuan dari OPPWSI. Beliau sekarang berada di Mekah untuk melaksanakan umroh. Beberapa waktu lalu kita menyampaikan beliau titip salam juga yang rencananya diwakili oleh Tuan Wakil Bupati Pak Usni Mirza juga tidak bisa hadir karena di waktu yang sama beliau bersama dengan Ketua MK Alam Siak, Ketua DP Alam Siak mengikuti agenda pemberian gelar Kejaksaan Tinggi Riau di Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau. Yang sebelumnya kita sudah membuat jadwal terlebih dahulu. Kita sudah sampai ke Dalam Riau. Pada hari ini kita melaksanakan rakor. Tiba-tiba 3 hari kemudian Dalam Riau menyampaikan bahwa memberi gelar kepada kejaksaan. Itu tak mungkin pula kita melawan atasan kita Dalam Riau. Nah, akhirnya kita sepakat
kita memutus putusan yang tidak bisa diwakili, yaitu Datuk Seri. Beliau tidak mengirim putusan untuk hadir karena rapornya penting. Semalam masih berkoordinasi dengan Wakil Sekretaris UPH beliau, masih menunggu informasi. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Bapak Rio. Tapi ini tidak mengurangi daripada yang kita untuk melaksanakan rakor. Tapi catatan kita nanti akan kita sampaikan kepada lembaga dan pelayanan. Datuk-datuk sekalian, hadir undangan para penghulu yang hadir pada hari ini, Pak Kapolres yang hadir, sengaja kami undang di acara rakor ini menindaklanjuti dari pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, audiensi dengan Bapak Kapolres, dan tindak lanjut dari pelaksanaan RJ yang ada di LAM Kabupaten dan LAM Kecamatan. Yang menjadi pertanyaan dari pihak kepolisian dan desa kemarin, mana peraturan adatnya itu? Kita memang punya hukum positif, tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, ada KUHP, tetapi ada kebudayaan yang harus dilaksanakan beriringan dengan peraturan-peraturan positif. Jadi ketika kita audiensi Pak Kapolres dan Gelam dengan jajaran yang lengkap, itu disampaikan untuk apa peraturan ada. Ini selain hukum positif yang diterapkan, nanti ada hukum adat untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku. Dan perla ini sudah kita sampaikan dari awal juga di rakor terakhir pertama, terakhir kedua, dan hari ini kita sosialisasikan. Dan bagi para datuk yang tingkat kecamatan, itu bisa nanti menjadikan ini sebagai dasarnya. Nanti para datuk bisa membuat peraturan adat setempat. Ibaratnya kalau lalu lain ladang, lain bulan, lain lubuk, lain ikan. Walaupun kita Melayu, tapi lain batik, lain suku, lain adat kita. Jadi ini tidak menjadi aturan yang baku. Ini hanya sebagai garis besar saja. Misalnya nanti denda di Siak, misalnya terjadi penangkapan bersihkan ada dendanya 20 gram, di tempat itu mungkin ada hukumnya dihukum kambing, ada lagi kerbau, ada yang halau, itu silakan. Tetapi itu nanti dibuat tertulis, dirembukkan para ketua-ketua adat kita, dibuat tertulis, disepakati. Jadi ketika terjadi restoratif justice dengan para pelaku melibatkan pihak aparat, ini sebagai bagiannya adat yang berlaku di tempat kami ini. Di mana hukum ini bijak, disitulah ini jujur. Jadi selain beliau mereka tetapkan nanti ada hukum positif, hukum adatnya ini, dan itu wajib dilaksanakan. Karenanya ini mengundang dari pihak polisian juga tidak asal kita undang dari penghulu, dan nantinya peraturan ini datuk-datuk di kecamatan bisa menyampaikan kepada para penghulu dan camatnya. Jadi sudah ada dasar kita. Kali baru 3 hari yang lalu dapat kecamatan lagi berulang kejadian di Bunaya, berulang kejadian terjadi di Rawa Air Putih. Jadi saya sampaikan di Solo Selasa LAM Siak sudah mengeluarkan peraturan, yaitu target erotis yang tidak layak informasi ditampilkan di tengah masyarakat dan jamnya sudah lewat. Satu gambaran di perlakata di sini mengatur nanti yang boleh hiburan itu seperti apa, pakaiannya seperti apa, dan jam juga diatur. Selama ini nanti tidak ada bahan, mungkin Pak Babin, Pak Polsek untuk menolak ini. Ini sekarang kami sudah ada peraturan negara, tidak boleh berpakaian seksi, porno aksi, dan jamnya dibatasi. Karena kalau sudah lewat jam 12 malam, ini lebih banyak mudarat. Dan itu terbukti di setiap
acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan kita, ini sudah menjadi seperti tradisi. Kalau pesta tidak pakai DJ, tidak pesta. Ini sudah tradisi, dan yang kita satu ini jadi di kampung-kampung yang kita anggap masih natural, masih alami, ternyata sudah menjadi suatu tradisi. Dan tugas kita sebagai lembaga adat itu membuat regulasinya. Ini nanti bisa menjadi acuan dari pihak Kapolsek, pihak camat. Ketika ingin memberikan izin, kami sudah ada aturan dari lembaga adat. Ini hanya boleh sampai jam sekian. Demikian juga terhadap pergaulan bebas sehari-hari. Kita juga menampilkan di dalam perla ini untuk taman-taman. Kita pasti banyak taman, tapi kita tidak punya aturan taman itu. Sehingga kadang kita pulang malam jam 1, jam 2 masih ada yang berpasang-pasangan. Dan wajar ya. Kalau ditegur, mereka merasa itu hak. Satpol pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami memperkuat amunisinya dengan melahirkan perlawanan. Jadi nanti ada alasan dari Satpol, dari pihak penegur, dari nanti kita bentuk untuk menegakkan itu. Adik, anak-anak ini sudah lewat jam 11 malam, harus bubar kembali ke rumah masing-masing. Karena ini sudah menjadi santapan hari-hari di hadapan kita, dan kita sangat sangat malu, riskan dengan ini mengakibatkan kalau sudah tengah malam itu macam-macam. Sekarang sudah kemarin kita dengan Pak Kapolres tingkat narkoba kita menurun di tahun lalu, nampaknya mulai meningkat lagi. Dan itu mulai di kampung-kampung. Ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak bisa ini kita serahkan ke satu pihak saja. Ke pemerintah saja tak bisa, ke MUI saja tak bisa, ke orang tua saja tak bisa. Harus semua kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah negeri. Itu salah satu poin yang akan kita bahas nanti setelah pembukaan ini di dalam praktek kita. Dato-dato, Tuan Bupati, Kapolres yang kami hormati, yang poin kedua yang akan kita bahas ini yaitu menyampaikan program. Ini banyak nanti yang belum tahu program kita di 2024 ini apa-apa saja. Kemudian bagaimana sistem keuangan kita di 2024. Ini dari kecamatan banyak yang telepon saya. Padahal ini bagaimana nih pakai rekening NPWP yang nak diambil tak sembako, tak sesuai kalau buka rekening baru. Kami di sini hanya menyampaikan. Sekarang anggaran kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita memakai PPTK. Makanya kadang-kadang kok acara tidak ada panitia, langsung dari PPTK, dan saya langsung sebagai panitia dan anggota panitia menjaga. Jadi ini sistem keuangan sekarang. Walaupun dia 50.000 harus transfer, walaupun 50.000, dan itu nanti ditransfer dari dinas. Nanti dijelaskan di dalam rapat kerja kita, nanti dijelaskan oleh Datuk Mahadar sebagai BKA, kemudian beberapa dinas. Bagaimana sistem sekarang sehingga tidak menimbulkan simpang siur pendapat. Karena kami juga dari Januari sampai hari ini itu tak cair-cair juga. Rupanya ada kesalahpahaman dalam kegiatan kita kemarin. Misalnya kita mengundang 100 orang, yang datangnya 20 orang, oleh pendapat mengatakan tak bisa di SPG-nya. Jadi saya bilang, saya bukan bupati, bukan Kapolres. Kalau undang 100 wajib ada 100. Pengurus tentang ini bermacam-macam dalamnya, punya kegiatan masing-masing. Kalau kebetulan dia tak bisa hadir, kan tak mungkin paksa hadir. Tapi kan bukti kita kan mengundang, halangan kita kan tak dapat. Nah seperti hari ini rencana Datuk Seri kita hadir membuka, ternyata mendadak dalam beliau bikin acara ya. Kita perlu punya rencana untuk yang memutuskan. Untuk tak hadir itu tak bisa karena yang undang Datuk Seri.
bajunya tak sama sama kita. Ya selesai lagi. Nah, kalau bisa diwakili, wakili. Tapi tak sama bajunya. Harus beliau yang hadir ini untuk pengetahuan dan meneruskan. Kemudian juga untuk anggaran kita tahun 2025. Kemarin kami sudah melaksanakan rapat kerja pertama untuk mengurus. Ya, sudah siapkan draft kegiatan yang akan dilakukan dan kita masih meminta masukan. Dan hari ini kami mengundang datu-datu dari kecamatan untuk memberikan masukan untuk tahun 2025. Yang insya Allah nanti anggarannya sudah kembali ke lembaga adat. Makanya kami sudah mendaftarkan di ID kita pada bulan 2 kami sudah daftar. Karena sistem sekarang terbentuk, kalau kita tidak daftar ini tidak bisa kita upload SPD kita, tidak bisa anggaran kita masuk untuk tahun 2025. Makanya kami sudah dapatkan dan paling lama bulan 7 kami sudah mengupload kegiatan. Makanya kami masih menerima masukan dari data-data sekalian untuk kegiatan tahun 2025 ini apa? Kegiatan yang akan diusulkan sehingga nanti kita bisa membuat proposal, kita ajukan ke dinas pendidikan, kemudian membedah masalah berapa pagunya nanti itu dari pihak pemerintah menentukan. Kita usul aja, misalnya kita usulkan 5 miliar dapatnya berapa, nanti kita tahu nanti ketua umum kita lah yang melobi ketua TAPD di sana. Bagaimana cukup tak duitnya? Nah itu nanti. Cuma kita mengusulkan saja. Kemudian datuk-datuk yang kami hormati, beberapa waktu lalu juga kami mendapat telepon dari tentu juga ketua kecamatan dan tokoh masyarakat. Makanya kami sangat menginginkan beliau hadir untuk memberikan jawaban ini. Pertanyaannya singkat, di mana peran LAM ketika ada ormas memberikan gelar datu kepada orang non-muslim? Saya tak bisa jawab, saya tak tahu di peran yang sampai sejauh mana relasi lembaga adat Melayu ini dengan organisasi yang mengatasnamakan Melayu. Karena kami pernah sampaikan pada saat raker di Riau, kami sampaikan sampai sejauh mana peran lembaga adat Melayu Riau ini mengayomi atau mengatur organisasi yang mengatasnamakan Melayu. Kalau tidak ada, nanti 3 orang bikin nama Melayu, pemuda Melayu tiba-tiba memberi gelar. Kalau yang Muslim, kalau yang Muslim, macam mana? Jadi seolah-olah gelar datu itu jadi mainan, tidak sakral. Ada perusahaan di sana perusahaan di kita pula dunia Melayu, dunia Islam. Apakah boleh Melayu menggelar non Muslim? Tapi hari ini kita sampaikan itu kenyataan tidak datang. Jadi nanti kita susulan lagi. Kita minta penjelasan yang konkret. Nanti kalau kita mendahului dibilang LAM Siap telah maju. Karena mereka bilang seluruh organisasi Melayu antara Melayu berada di naungan LAM Riau. Ini seperti apa? Ketika ada pertanyaan ini ke kami, saya tak bisa jawab. Saya hanya bilang dunia Melayu dunia Islam. Yang dipakai ada perusahaan syarat perusahaan kita Melayu wajib Islam. Tapi kalau kita memberi gelar datu kepada non-Muslim, Allah walau gelar tidak tahu. Nah ini pertanyaan yang disampaikan ke kita yang dijawab langsung. Wajar masyarakat bertanya karena menurut pemahaman masyarakat seluruh yang menamai Melayu ini di bawah tata adat. Masyarakat tidak tahu ini sekali tak tahu. Ini buat Melayu. Nah ini menjadi tantangan kita semua dan nanti tolong dirumuskan di pembahasan kita di rakor. Apa pendapat datu-datu sekalian? Sehingga pendapat ini kita rangkum dan nanti kita sampaikan kepada LAM Provinsi Riau. Jadi itu beberapa tantangan yang sudah disampaikan langsung oleh masyarakat maupun pengurus kita yang ada di kecamatan. Kemudian Datuk baru sebentar tadi jam 9 saya mendapat WA dan telepon
ini mendadak dari Lembaga Adat Melayu Batubara. Batubara mendadak beliau menyampaikan akan berkunjung ke Lamsia pada hari Rabu dengan jumlah personel 77 orang. Nah, ini saya sampaikan undangannya nyusul datang. Kami sudah selalu siap, kami sudah sedikit keluarga siap. Saya jawab bisa apa dan makanya tadi saya langsung lapor Pak Oji lami suhunya dibahas. Karena ini kan menyangkut daerah juga, mengunjungi belum dibantu kami. Ini 77 orang. Kalau 7 orang tapi tak lapor 77 orang. Ini sekaligus memberitahuan kepada itu undangan yang menyusul pada pada tanggal 7, tanggal 3, hari besok libur Rabu, hari Kamis, pada Kamis 4. Nanti undangan disampaikan di tanggal 4 mendadak. Mungkin pada dalam Batubara kita seperti dulu punya anggaran sendiri. Bisa bilang untuk akuari sebenarnya. Karena memang aturan begitu. Kalau kita ingin sekarang kita lihat taman kita agak rumput, jadi mohon dimaklum. Karena kadang-kadang petugas kita, ini petugas dari dinas yang dititipkan ke kita. Jadi stok kita CSD, stok dinas statusnya dititip gelap. Kadang-kadang minyaknya habis hari ini dia tak cakap. Dia cakap besoknya. Dia pikir besok minta dapat. Ini kita mengajukan. Jadi ada free dia, perai. 3 hari. Juga nanti kita minta dari dinas macam mana CS kita ini, taman ini. Kalau memang di rolling ya di rolling dia. Karena pertama yang di sana kemarin sama statusnya. Artinya meningkatkan disiplin lah. Kemudian yang bisa kami sampaikan lagi pada kesempatan ini, tentu nanti kami mohon maaf lah penyambutannya karena kita sudah siapkan ada juga makan siang. Jadi kemarin sempat terjadi polemik juga karena nanti kalau jumlah absennya jauh betul tak sama dengan jumlah pesanan tak bisa di SPJ. Jadi saya sampaikan gini aja lah. Kalau makan jadi masalah, coret dengan makan rencana. Karena saya tak bisa memastikan saya undang 70-70-an itu. Tak ada kuasa saya dulu. Tak ada. Cuma saya bisa mengundang. Mungkin pengurus kami ini banyak urusan. Tak bisa dipaksakan. Tapi karena Pak Kepala Dinas saya bilang itu hanya kesalahan sedikit itu alhamdulillah. Alhamdulillah ada makan lagi. Kalau tidak cancel aja. Daripada nanti bermasalah kan harus tidak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dulu. Apa tanda orang mufakat, orang memukat? Perahu tampak dengan jari. Apa tanda orang beradat? Tahukan hak dan kewajibannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi lembaga adat Melayu Kabupaten Siak 30 April 2024 secara resmi kami buka. Berbaju kuning syarat darah sambil berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin tuan-tuan dan puan-puan, dato-dato, dati-dati, jemputan majelis yang kami muliakan, demikianlah pembukaan rapat koordinasi pengurus lembaga adat Melayu Riau se-Kabupaten Siak yang telah kita laksanakan. Sebelum kami menutup kata, izinkan kami mengucapkan maaf dan ampun manakala dalam penyambutan kami yang seharusnya dahulu kami kemudiankan, yang seharusnya di depan kami letakkan di belakang, yang seharusnya kami sebut, kami terlupakan. Kiranya kami mohon dimaafkan kepada Allah, kami mohon ampun. Alhamdulillah acara pembukaan ini telah berjalan dengan lancar atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita lanjutkan nantinya dengan
rapat dan perbincangan seluruh pengurus. Namun sebelumnya, mari kita tutup terlebih dahulu acara pembukaan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin dan mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum